Fungsinya apa? Fungsinya supaya untuk mempercepat pertumbuhan, karena nanti kan ini untuk fotosintesis. Jadi ini semakin banyak daun itu semakin tinggi fotosintesis, pemasakan makanan semakin tinggi, dan alhasil nanti batangnya ini jauh lebih cepat besar. Seperti kalau tunas bawahnya ada yang tumbuh, nah ini kan ini sangat vigor nanti ini nanti takutnya kalau ini kita biarkan mengalahkan yang ini ke atas. Jadi yang bawah ini kita hilangkan, fokuskan di satu cabang ke atas. Nanti ini yang ini kita fokuskan ini nanti ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Oke bolo anggur semuanya, mohon maaf saya lama upload video karena baru sibuk kuliah. Dan kebetulan hari ini hari Minggu, kita akan ke kebun dan kita akan ngevlog hari ini mengenai pengaturan cabang. Oke, seperti apa videonya kita langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya kita akan berangkat terlebih dahulu. Hari ini kita akan melakukan pengaturan cabang sekalian update perkembangan kebun anggur yang sudah kita tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi penanaman kita tidak serempak, ada yang 1 bulan yang lalu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu yang lalu. Oke, sebelumnya yang kita persiapkan, ini kita balik kameranya dulu. Oke bolo, yang perlu kita persiapkan itu tap tool dan juga gunting pruning. Tidak lupa kita menggunakan sepatu boot. Oke, yang perlu kita siapkan ini tap tool dan juga gunting pruning untuk mengatur cabang. Usianya ini udah kurang lebih 1 bulan. Kita cek seperti apa perkembangannya. Saya juga jarang ke kebun karena tiap hari di Jogja terus ngelaju, pulang ke sini malam. Nah, untuk lokasinya sendiri bolo, jadi di sana ada pom bensin Klepu namanya. Pom bensin Klepu. Ini jalan nasional, jalan provinsi ini bolo. Jadi kebun anggurnya tepat berada di samping jalan provinsi ini kebun anggurnya. Bisa dilihat. Jadi Pertamina sebelah baratnya pom bensin, hanya 50 meter barat pom bensin. Kebun anggur Mantri of Grapes. Oke bolo, kita sudah sampai di kebun. Kita akan melakukan pengaturan cabang. Nah ini kebunnya. Sebelumnya kita buka untuk selang irigasi terlebih dahulu. Nah ini kita jadikan teralis di sini, hanya beberapa pohon saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon kita jadikan sistem teralis. Ini irigasinya tetes ini dari tandon air. Kita alirkan ke sini, ini filternya, lalu masuk ke sini. Nah ini, nah bisa dilihat oh. Nah ini malah lepas. Irigasinya tetes. Nah ini tinggal dimasukkan ke dulang. Perkembangannya seperti ini bolo. Ini Jupiter, kurang lebih 1 bulan tanam. Kita tanam dari bibit yang kecil bolo, bukan yang besar. Kurang lebih hanya 1 jengkal, mentok di 2 jengkal ya, tinggi kurang lebih 40 sampai 60 cm saja. Ini perkembangan alhamdulillah setelah 1 bulan. Oke, kita langsung mulai bolo. Ini kita bawa. Oke bolo, kita ada beberapa blok. Kita mulai dari blok pertama dan juga blok kedua. Di sini ini blok ini penanamannya terakhir bolo. Ada yang baru 1 minggu dan ada yang baru 2 mingguan kita tanam. Jadi memang kesediaan bibit kita kan karena penanamannya itu tidak serempak bolo. Ada yang sudah 1 bulan, ada yang baru kemarin 1 minggu atau 2 minggu, itu berbeda-beda. Tapi insya Allah besok kita melakukan pemangkasan ya, waktunya nggak terlalu lama karena untuk efisiensi tenaga dan juga efisiensi waktu. Kita akan lihat besok perkembangannya seperti apa bolo. Oke, kita langsung saja kita balik kameranya untuk pengaturan cabang setelah penanaman. Nah ini bolo. Ini jangan lupa sulurnya kita buang bolo. Kita pernah membuat episode khusus mengenai sulur. Jadi akan kita ikat, jadi tidak perlu menggunakan sulur. Sulurnya kita potong saja. Nanti ini rencananya untuk para naik ke atas sana.
Nah, ini sulurnya kita buang semuanya. Ya, kegiatan tukang kebun seperti ini bolo. Kalau membuang sulur itu, kalau sulurnya masih muda pakai tangan aja itu gampang bolo. Tapi kalau sulurnya udah tua ya pakai gunting, karena sulur itu sangat kuat bolo, punya kekuatan yang sangat kuat. Untuk jenisnya ada beberapa jenis bolo, seperti Everest, Jupiter, Jumbo Smile, dan lain-lain. Yang jelas kita tanam ada 3 warna, warna merah, hitam, dan juga hijau. Warna merah, hitam, dan juga hijau. Nah, kalau cabang yang di bawah seperti ini untuk cabang yang di bawah kita sisakan 1-3 daun saja bolo. Nah, seperti ini kan cabangnya terlalu panjang, ini potong saja. Kita sisakan 1-3 daun saja. Kalau lebih dari itu kita buang, karena nanti nutrisinya malah terbagi di bawah ini, terbagi ke banyak tapi tetap kita usahakan. Nah, ini minimal 1 daun, 1-3 daun saja. Fungsinya apa? Fungsinya supaya untuk mempercepat pertumbuhan, karena nanti kan ini untuk fotosintesis. Jadi ini semakin banyak daun itu semakin tinggi fotosintesis, pemasakan makanan semakin tinggi, dan alhasil nanti batangnya ini jauh lebih cepat besar. Seperti itu bolo. Jadi disisakan, jangan dihabiskan. Kalau saya tidak menyarankan dihabiskan, lebih disisakan 1-3 daun, maksimal 3 daun ya. Tapi kalau saya rata-rata di 1-3, tergantung pohonnya. Seperti itu bolo. Memang untuk penanaman anggur untuk skala kebun dan juga untuk skala rumahan memang agak berbeda bolo, ketika bolo anggur sudah pernah mengalami. Ketika untuk skala rumahan itu hanya tanam 1-10 atau berapa bibit, itu mungkin perawatannya lebih mudah. Tetapi ketika sudah berkata ratusan pohon, bahkan kelak kalau misalkan sampai ribuan pohon, itu tentu perawatannya agak berbeda bolo. Tentu agak berbeda. Nah, ini sulurnya kita potong. Karena untuk perawatan ketika bolo anggur mempunyai banyak pohon, itu perawatannya agak susah. Susahnya kenapa? Pertumbuhan tiap tanaman itu tidak sama bolo. Pertumbuhan tiap tanaman itu berbeda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Ini saya agak susah pakai 2 tangan, saya balik kameranya saja. Nah, bisa terlihat bolo. Jadi kita melakukan pengaturan cabang. Sebisa mungkin ini pohonnya dibuat lurus ke atas bolo, karena umumnya itu matahari kan ada di atas logikanya. Kalau misalkan pohonnya melengkung nggak lurus ke atas, nanti biasanya pertumbuhannya akan berbeda dengan posisi yang tumbuh lurus ke atas. Usahakan itu posisinya itu lurus ke atas. Terus yang bawah dihilangkan, lebih dari 3 daun dihilangkan, 1-3 daun saja untuk di atasnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bedengan ini masih kecil-kecil bolo, masih tinggi 1 jengkal. Ini ya kasih contoh. Nah, ini tingginya masih 1 jengkal lebih, setengah, belum ada 2 jengkal, karena kita tanam masih kecil banget dulu. Ini 1 mingguan kita tanam, posisi hanya yang penting sudah seprut segini, itu sudah kita tanam kemarin, karena biar akarnya itu tumbuh leluasa. Jadi kalau di polybag sama di grounding itu pertumbuhannya jauh lebih cepat kalau misalkan langsung di grounding atau langsung ditanam di tanah bolo. Nah, ini seperti ini. Kalau tunas bawahnya ada yang tumbuh. Nah, ini kan ini sangat vigor nanti ini. Ini nanti takutnya kalau ini kita biarkan mengalahkan yang ini ke atas. Jadi yang bawah ini kita hilangkan. Fokuskan di 1 cabang ke atas nanti ini.
Yang ini kita fokuskan ini nanti ke atas. Ini untuk cabang ini, blok ini masih 1 mingguan tanam, masih kecil. Kita akan lihat blok yang sudah 1 bulan tanam. Nah, ini untuk blok yang kurang lebih 1 bulan tanam bolo. Ini untuk nanti ke atas ke para-para. Dan ini yang trellis. Nah, ini ada yang jatuh seperti ini. Kita ikatkan nanti ke sini. Jadi nanti ini metodenya single cordon bolo. Ini ke sini. Jarak antar tanaman yang ini dengan yang itu 4 meter. Jadi jarak antar tanaman itu 4 meter. Jarak ini antar tiang itu kisaran 2,5 meter. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan bolo anggur nanam itu ratusan jenis, itu agak susahnya di sini bolo. Ada yang sudah seperti ini, padahal tanamannya itu kita tanam sama bareng. Ada yang sudah subur seperti ini. Nanti ada yang tertinggal seperti ini masih kecil. Seperti ini sudah mulai sampai tali rambatan ini. Ada yang belum. Di sana udah mulai tumbuh, merambat. Ada yang belum. Jadi seperti itu bolo. Kalau misalkan tanam anggur itu banyak, itu nanti akan ada banyak perbedaan. Bahkan ini ada yang masih kecil ini. Kemarin ini hampir mati lalu kita potong. Nah, ini kan bekas kita potong ini. Nah, ini kan bekas habis kita potong ini karena kemarin udah hampir mati. Kita potong. Nah, ini baru mulai terubus ulang. Baru mulai tumbuh lagi. Jadi seperti itu. Padahal di blok yang sama. Tapi pertumbuhannya itu berbeda-beda. Dengan perlakuan yang sama juga, pengairan yang sama juga. Tapi namanya tanaman itu unik. Ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat. Tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Makanya nanti kalau misalkan di perkebunan itu biasanya fokus di tahun pertama itu di pertumbuhan dulu. Diseragamkan pertumbuhannya. Pembuahan biasanya di tahun-tahun pertama itu belum maksimal. Kalau misalkan perkebunan anggur biasanya setelah 2 tahun itu baru mulai terlihat, 2 tahun 3 tahun itu baru mulai terlihat pembuahannya. Ini untuk irigasinya tetes. Pengaturan cabangnya single cordon. Mungkin bola anggur masih ada yang bingung apa itu single cordon, apa itu double cordon, apa itu quad cordon. Bisa cek di episode saya sebelumnya. Itu pernah kita bahas mengenai percabangan anggur. Di sana sudah kita jelaskan terutama untuk pemula yang baru menanam anggur mengenai apa itu batang primer, apa itu batang sekunder, apa itu batang tersier, juga pernah kita buatkan videonya. Silahkan disimak. Untuk bolo pengangguran yang ingin belajar anggur, kita share ilmu, kita share pengalaman, bukan bermaksud menggurui, tetapi ya kita sharing-sharing ilmu saja. Kita santai-santai, kita sambil jalan sambil belajar. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar saja bolo. Nanti insya Allah akan kita jawab. Tapi ya saya jawabnya kalau misalkan pas lagi nggak kuliah. Insya Allah kita jawab 90% pertanyaan di kolom komentar kita jawab semua. 90% bisa dilihat. Kalau misalkan bolo anggur punya pertanyaan, silakan cari pertanyaannya dulu di kolom komentar. Soalnya banyak yang bertanya padahal udah sering kita jelaskan di kolom komentar. Banyak pertanyaan yang diulang terus. Jadi silakan nyimak di kolom komentar, biasanya sudah kita jawab. Sudah kita berikan penjelasan yang panjang lebar. Oke, saya rasa itu aja untuk episode kali ini bolo. Episode kali ini singkat, mumpung hari Minggu ini libur, jadi saya ke kebun untuk sedikit sharing mengenai perkembangan, update perkembangan dan juga pengaturan cabang. Nah, ini kan cabangnya banyak sekali yang tumbuh ini di bawah. Tetap kita hilangkan bolo. Kita hilangkan semuanya. Sisakan 1-3 daun saja untuk di batang primer. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.